Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apakah kabarnya baik? Alhamdulillah anak ibu semuanya kabarnya baik ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yang kabarnya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Amin. Nah, baik. Semoga dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir lancar ya. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah anak-anak ibu semuanya hadir? Ya, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya hadir ya. Baiklah, masuklah kita ke pembelajaran pagi hari ini, yakni dengan judul hukum atas perbuatan zina. Nah, bab ini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari zina, hukum zina, dan lain-lain. Nah, sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari zina. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dasar hukum larangan zina. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan macam-macam dari zina. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hukum bagi perlakuan zina. Nah, masuk kita ke materi yang pertama, yakni pengertian dari zina. Nah, zina ini sendiri adalah melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Nah, zina ini dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur syubhat. Nah, zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan perlakuannya dikenakan sanksi yang sangat berat, baik hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Perbuatan zina adalah haram dan termasuk salah satu dosa besar karena perbuatan tersebut sama dengan pergaulan dengan binatang. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, apakah dari anak-anak ibu bisa menyampaikan kembali apa itu pengertian dari zina? Silakan. Dan bisa? Ya, silakan Suskesi. Ya, betul. Zina itu merupakan perlakuan seseorang yang melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jika anak-anak ibu sudah paham, masuk kita ke materi yang kedua, yakni dasar hukum larangan dari zina. Nah, dasar hukum dari perbuatan zina ini diharamkan dalam syariat Islam karena termasuk kepada dosa besar. Ayat-ayat Al-Quran di bawah ini yang kami sampaikan ini merupakan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa Islam melarang yang namanya atau mengharamkan yang namanya zina. Yang pertama yaitu hukum dari larangan zina itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, yang kedua, Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah dia tiap-tiap seorang dari keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman. Nah, dari yang ibu sampaikan tadi, bisakah anak-anak ibu menyebutkan kembali Quran apa saja yang menjadi hukum atau landasan hukum dari perbuatan zina tersebut? Silakan, Oki. Ya, betul. Quran dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yakni macam-macam dari zina. Nah, zina ini terbagi atas 3. Yang pertama, zina laman. Nah, zina laman ini juga terbagi atas beberapa bagian. Nah, sebelumnya zina laman ini adalah zina umumnya dilakukan dengan menggunakan panca indera. Ini panca indera seperti mata, tangan, ucapan, dan sebagainya. Nah,
indera apa saja yang merupakan zina apabila dilakukan. Contohnya pertama zina mata atau zina ain. Zina ain ini adalah zina yang dilakukan ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Jadi ada perasaan senang dia kepada lawan jenisnya, maka itu merupakan sebuah zina. Dan nama zina itu adalah zina mata. Nah, selanjutnya zina hati atau kolbu. Zina kolbu ini adalah zina ketika kita memikirkan atau menghayalkan lawan jenis kita dengan perasaan senang dan bahagia, maka itu merupakan zina juga. Nah, selanjutnya zina ucapan atau zina lisan. Zina lisan ini adalah ketika kita membicarakan lawan jenis kita yang diikuti dengan perasaan senang, maka itu juga merupakan zina. Yang selanjutnya zina tangan atau zina yadin. Zina yadin ini adalah zina ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya. Selanjutnya zina luar. Yang zina luar ini adalah zina yang diperbuat antara lawan jenis yang bukan muhrim dengan melibatkan alat kelamin. Nah, dari yang apa Ibu sampaikan tadi, bisakah anak Ibu menyebutkan kembali macam-macam dari zina laman ini? Ada? Coba siapa ya? Kalau tidak ada, Ibu akan menunjuk ya. Nah, silakan kepada Mutiara, apa saja macam-macam zina laman ini? Ya, betul. Zina laman ini yaitu zina dari mata, zina dari hati, ucapan, zina tangan, maupun zina luar yang langsung dilakukan. Nah, yang kedua, masuk ke yang kedua yaitu zina mushan. Zina mushan ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah atau telah memiliki suami dan istri. Maka apabila ia melakukan zina ini, maka hukumnya nanti ada di pembelajaran kita selanjutnya ya. Nah, yang ketiga yaitu zina ghairu muhsan. Nah, zina ghairu muhsan ini yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Jadi laki-lakinya belum menikah, perempuannya belum menikah, namun ia melakukan zina, maka dari itu ia akan mendapatkan dosa besar. Nah, sekarang coba anak-anak sebutkan. Setelah Ibu sampaikan dari awal tadi macam-macam dari zina itu kan ada 3. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kembali macam-macam dari zina itu? Silakan. Ya, betul. Yang pertama zina laman, yang kedua zina muhsan, yang ketiga zina ghairu muhsan. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu hukum bagi pelaku zina. Nah, hukum bagi pelaku zina ini ada 3 hukumnya. Yang pertama, zina yang dilakukan yaitu yang namanya zina muhsan, atau zina ini yang tadi Ibu jelaskan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, maka hukumnya dirajam sampai mati. Nah, yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan ke luar daerah atau desa selama 1 tahun. Nah, yang ketiga, jika pelaku zina adalah budak laki-laki atau perempuan, jadi yang melakukannya itu adalah budak, maka hukumannya yaitu didera 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Nah, dari apa yang sampaikan pada pagi hari ini, adakah anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Fahri. Ya, jadi zina itu merupakan perbuatan yang sangat tercela, dan kita dihimbau atau dianjurkan untuk menghindarkan zina tersebut, karena zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan hukumannya itu bukan hanya saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Maka dari itu anak-anak Ibu jangan sekali-sekali mendekati zina, karena zina itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang salah dari penyampaian Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin.